Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya doakan kalian tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang pidato persuasi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang cara mempersuasi dalam pidato. Apa sih untungnya jika kita mempelajari materi ini? Nanti kita akan bisa menyampaikan pendapat dan meyakinkan orang lain dengan cara yang santun pastinya. Yang kedua, tentu keterampilan berpidato atau mendengarkan pidato akan memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu kita bisa berbicara di depan umum dengan cara yang benar dan santun. Saya akan mengulas struktur pidato persuasi. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Yang kedua, adanya tahap argumen. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Ada 4 hal yang dapat ditanyakan untuk menguji pernyataan posisi. Pertama, siapa yang diyakinkan? Kedua, apa yang diyakinkan? Ketiga, jenis argumen apa yang menarik untuk audiens? Yang keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Berdasarkan keempat pertanyaan tersebut, diharapkan seorang yang berpidato dapat mengetahui posisinya secara tepat tanpa menyinggung orang lain atau audiens sehingga pidato tepat sasaran. Struktur teks pidato persuasif yang kedua adalah tahap argumen. Tahap argumen adalah tahapan yang berisi pendapat dari seorang yang berpidato. Tahap argumen harus logis, kemudian dibuktikan dengan alasan kuat, dan tahap argumen dilengkapi dengan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan sehingga dapat memperkuat pendapat atau argumen yang disampaikan oleh seorang yang berpidato dan diharapkan dapat mempersuasi audiens sehingga mengikuti apa yang diutarakan oleh seorang yang berpidato. Struktur yang terakhir dari pidato persuasif adalah penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi digunakan untuk memperkuat pernyataan posisi atau menegaskan kembali posisi dari seorang yang berpidato. Kemudian merupakan simpulan posisi berdasarkan argumen yang disajikan. Tabel, diagram, foto, gambar dapat digunakan untuk lebih meyakinkan audiens, sehingga diharapkan tujuan terakhirnya adalah audiens bisa terpengaruh atau mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang yang berpidato. Berikut ini disajikan contoh identifikasi struktur pidato persuasif Severn Suzuki pada buku paket halaman 40-43. Pernyataan posisi yang dapat kita temukan pada pidato Severn Suzuki adalah pada kalimat, "Kami adalah kelompok dari Kanada yang terdiri atas anak-anak berusia 12 dan 13 tahun yang mencoba membuat perbedaan." Berdasarkan kalimat tersebut dapat diketahui bahwa Severn Suzuki dan teman-temannya ingin membuat sebuah perbedaan dari kenyataan yang mereka lihat atau mereka amati. Selanjutnya adalah contoh argumen yang dapat ditemukan pada pidato Severn Suzuki, yaitu ada kalimat seperti ini, "Saya merasa takut untuk berada di bawah sinar matahari karena berlubangnya lapisan ozon." Identifikasi yang terakhir adalah penguatan pernyataan posisi yang ditemukan pada pidato Severn Suzuki, yaitu pada kalimat seperti ini, "Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaiki lubang pada lapisan ozon. Anda tidak mengetahui cara mengembalikan ikan salmon ke sungai asalnya. Jika Anda tidak tahu cara memperbaikinya, tolong berhenti merusaknya." Pada kalimat tersebut, Severn Suzuki sengaja mengulang dan menegaskan kata-kata tertentu seperti cara memperbaiki,
cara mengembalikan, dan yang terakhir, cara memperbaiki lagi. Pernyataan tersebut menguatkan pernyataan yang sudah diucapkan dalam tahap pernyataan posisi. Demikian identifikasi struktur pidato Shevon Suzuki. Sekarang saatnya kalian yang bisa tampil seperti Shevon Suzuki, yang berani tampil di anggota Dewan PBB. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berani tampil di depan umum, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, jangan berkecil hati untuk menyampaikan pendapat kalian jika kalian memang merasa berada di posisi yang benar. Tugas kalian melanjutkan mengidentifikasi struktur teks pidato Shevon Suzuki yang belum ada pada contoh, karena pada teks pidato tersebut masih banyak yang bisa diidentifikasi. Minimal menyebutkan satu dari setiap struktur ya. Selamat mencoba.